Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang polusi air, manajemen controlling, dan recovery. Sebelum kami memulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Jadi, yang pertama ada saya, Anggita Febriani, lalu ada Aufa, Aunillah Izati, dan yang terakhir ada Zahradin Ailey. Yang pertama, saya akan membahas tentang polusi air. Seperti yang kita ketahui, bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi proses kehidupan di bumi. Sehingga ketika tidak ada air, bisa saja tidak ada kehidupan di muka bumi. Walaupun demikian, air juga berpotensi menjadi malapetaka jika ketersediaannya tidak tepat. Baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia. Kebutuhan tersebut dapat berupa keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci, untuk keperluan industri, dan masih banyak kegunaan lainnya. Pada zaman sekarang, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari manusia. Karena untuk mendapatkan air yang baik dan bersih sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Penyebabnya adalah air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia itu sendiri. Sehingga menyebabkan kualitas dari air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan air yang baik dan bersih karena adanya polusi air. Nah, sebenarnya apa itu polusi air? Jadi, polusi air merupakan peristiwa penambahan zat berbahaya yang dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Senyawa-senyawa polutan tersebut dapat bersifat toksik terhadap suatu organisme. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PPRI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari definisi tersebut tersirat bahwa pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan manusia pada suatu perairan yang peruntukannya sudah jelas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, kualitas air dikelompokkan menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Antara lain, golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan milik negara. Berikutnya, kita akan mengenal ciri-ciri air yang tercemar. Tujuannya adalah agar kita mampu membedakan mana air yang layak digunakan dan mana air yang tidak layak digunakan, karena sudah tercemar zat yang berbahaya.
Air yang tercemar memiliki beberapa ciri atau parameter pencemaran, seperti warna air yang tidak normal atau keruh, air berasa dan berbau, dan pH air tidak netral. Selanjutnya, penyebab dari polusi air yang terdiri dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, dan hujan asap. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari berbagai kegiatan atau sisa dari kegiatan rumah tangga. Contohnya, sampah organik seperti sisa-sisa makanan, sampah anorganik seperti plastik, gelas, dan kaleng, serta bahan kimia seperti deterjen. Contoh limbah rumah tangga yang pertama yaitu deterjen. Deterjen merupakan produk teknologi yang strategis karena telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, mulai dari rumah tangga sampai industri. Tidak seperti sabun yang terbuat dari lemak alami atau minyak, deterjen dibuat dari bahan dasar minyak tanah yang dapat menyebabkan polusi pada perairan. Nah, mengapa deterjen ini dapat memberi pencemaran dan menimbulkan masalah pada perairan? Itu karena adanya zat fosfat pada deterjen, yang mana setelah fosfat masuk ke dalam perairan, kemudian fosfat tersebut menjadi sumber nutrisi bagi alga dan tumbuhan air lainnya. Dengan demikian, meningkatnya konsentrasi fosfat itu dapat mempercepat tumbuh dan suburnya alga, sehingga pertumbuhan alga yang sangat cepat itu dapat memenuhi perairan dan menghabiskan persediaan oksigen dalam air yang dapat menyebabkan kematian pada organisme yang ada dalam perairan tersebut. Yang kedua yaitu pemukiman tidak terencana. Berkembangnya pemukiman yang kurang terencana dengan baik. Pemukiman yang kurang terencana dengan baik dapat menyebabkan sistem pembuangan limbah rumah tangga seperti pembuangan sampah, limbah kamar mandi atau WC, dan dapur tidak terkoordinasi dengan baik pula. Nah, pemukiman yang tidak terencana ini biasanya sering terjadi pada kota-kota besar yang lahan perumahannya tidak terlalu lebar, sehingga jarak antar pembuangan limbah akhir atau septic tank dan sumber air berjarak terlalu dekat. Akibatnya, sumber air warga menjadi tercemar. Limbah tersebut mengakibatkan pencemaran air tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran beberapa penyakit menular dan blooming alga yang dapat mengakibatkan kematian pada organisme air. Selanjutnya, limbah industri. Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. Contohnya air raksa. Air raksa merupakan salah satu daya racun logam yang sangat bervariasi. Air raksa ini bersifat toksik dan penyebab polusi air yang sangat serius. Karena dalam air raksa ini mengandung bakteri mengurai dalam bentuk air raksa yang tidak larut menjadi dimetil merkuri. Lalu, bagaimana air raksa dapat menjadi toksik bagi manusia dan organisme air? Jadi, merkuri yang dihasilkan dari limbah industri dapat menyebabkan penyakit yang berawal dari rantai makanan yang ada di perairan, seperti plankton dalam perairan tercemar yang dikonsumsi oleh ikan. Kemudian, ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Jadi, dengan adanya kandungan ini, maka air yang sudah tercemar oleh air raksa tidak dapat digunakan karena dapat menjadi sumber penyakit. Berikutnya ada limbah pertanian. Limbah pertanian diartikan sebagai bahan yang dibuang di sektor pertanian. Contoh dari limbah pertanian yang dapat menyebabkan polusi air adalah pupuk
dan pestisida yang biasa digunakan para petani untuk merawat tanamannya. Pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air. Limbah pupuk yang mengandung fosfat dapat merangsang pertumbuhan gulma air seperti ganggang dan eceng gondok. Pertumbuhan gulma air yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak seperti yang diakibatkan pencemaran oleh deterjen. Dan yang terakhir yaitu hujan asam. Istilah hujan asam ini berasal dari hujan yang pH air hujannya kurang dari 5,6. Polutan penyebab terjadinya hujan asam itu adalah sulfur dan nitrogen oksida. Proses terjadinya polutan hujan asam biasanya berawal dari asap knalpot mobil dan industri yang menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara. Kemudian di atmosfer, polutan tersebut bereaksi dan bergabung dengan uap air yang membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang akhirnya jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan hutan dan menurunkan pH air pada suatu perairan yang dapat menyebabkan kematian pada ikan dan organisme air lainnya. Selanjutnya ada dampak dari polusi air. Yang pertama, yaitu dapat mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Yang kedua, dapat menurunnya kualitas air. Polusi air dapat mempengaruhi kondisi perairan dan dapat mengganggu kehidupan organisme yang ada dalam perairan. Dan yang ketiga, polusi air dapat menjadi sumber penyakit. Sebagai contoh, penyakit keracunan yang diakibatkan oleh logam merkuri atau air raksa. Logam ini dapat terakumulasi di dalam produk perikanan atau tanaman, dan jika produk tersebut dimakan oleh manusia, maka akan dapat terakumulasi di dalam tubuh. Akumulasi logam Hg ini dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan kerusakan permanen terhadap sistem saraf, dengan gejala sakit-sakit pada seluruh tubuh. Selanjutnya adalah manajemen controlling. Controlling dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengendalian. Controlling adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengawasi, menilai, dan juga mengoreksi sehingga mencegah terjadinya hambatan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan pengertian dari beberapa ahli. Menurut Winardi, tahun 2000, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1996 mengungkapkan bahwa hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Soekarno dalam Situmorang dan Juhir 1994 menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana. Menurut Manulang 1977, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai, mengoreksi, dan mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, manajemen controlling kualitas air adalah pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai upaya menjamin kualitas air yang sesuai dengan baku mutu dengan cara mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air. Selanjutnya adalah fungsi controlling.
Fungsi controlling merupakan bagian dari sistematika manajemen pelaksanaan tugas tertentu. Konsep mengenai manajemen controlling adalah memiliki kriteria, norma yang harus dipatuhi, standar, perbandingan, dan koreksi untuk perbaikan pengawasan. Memahami fungsi controlling yang sebenarnya membuat kegiatan pengawasan benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal. Beberapa fungsi controlling menurut Ernie dan Saifullah tahun 2005 diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi controlling yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Fungsi controlling yang kedua adalah mengambil langkah koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan. Fungsi controlling yang ketiga adalah menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan. Fungsi controlling yang keempat adalah mempertebal rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Dan fungsi controlling yang terakhir adalah mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang tidak diinginkan. Proses controlling antara lain yaitu menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian, kemudian melakukan tindakan penilaian, dan yang terakhir melakukan tindakan perbaikan. Faktor yang mempengaruhi controlling terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, fasilitas yang kurang memadai, dan peraturan daerah yang belum sah. Kemudian faktor eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai controlling kualitas air. Perkenalkan, nama saya Zaradin. Di sini saya akan membahas tentang recovery dan juga pengelolaannya. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan recovery itu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 menyatakan bahwa pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lebih lanjut, upaya pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga penanggung jawab usaha atau kegiatan yang sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Secara umum, recovery atau pemulihan adalah kegiatan untuk mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal, keadaan yang lebih baik setelah bencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang menyebabkan turunnya kualitas perairan ini. Ternyata, masih kurangnya sarana dan prasarana sistem perpipaan air limbah domestik, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, masih tingginya penggunaan air sungai dan air tanah oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, dan juga rendahnya tingkat ketaatan para pengusaha terhadap peraturan pembuangan air limbah. Nah, apa sih yang bisa masyarakat dan juga pemerintah lakukan dalam perbaikan polusi air ini? Yang pertama ada pelaksanaan program kali bersih atau prokarsi, pemberian bantuan dana, memudahkan fasilitas air minum, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan juga perizinan pembuangan air limbah bagi industri melalui SIPLC. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem pengelolaan air limbah yang terdiri dari sistem pengelolaan fisik, biologis, dan juga kimia. Sistem pengelolaan fisik bertujuan untuk memisahkan zat yang tidak diperlukan dari dalam air tanpa menggunakan reaksi kimia dan juga reaksi biokimia. Tahapan pengelolaan secara fisik yaitu pengapungan, penyaringan, dan juga pengendapan. Contoh unit pengelolaan fisik yaitu sumur pengumpul, saringan sampah, bak penangkap pasir, bak pengendap 1, dan juga bak pengendap 2. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengelolaan air limbah secara biologis yang bertujuan untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat pencemar organik terlarut yang dilaksanakan oleh jasa terenik. Jasa terenik dapat berupa bakteri, kapang, alge, protozoa, dan lain-lain.
pengelolaan biologis terdiri menjadi 4. Yang pertama adalah pengelolaan aerobik yang menggunakan mikroorganisme yang hidup dalam kondisi aerobik atau kondisi yang memerlukan keberadaan oksigen bebas atau O2. Kedua, ada pengelolaan secara anaerobik yang merupakan suatu proses pengelolaan yang tidak memerlukan oksigen dalam menguraikan bahan pencemar organiknya. Yang ketiga, ada pengelolaan kombinasi atau pengelolaan yang mengombinasi antara beberapa proses, baik proses aerobik dan aerobik maupun mengelola anosik. Yang keempat adalah pengelolaan gabungan yang pengelolaannya menggabungkan antara beberapa proses, baik proses gabungan aerobik dan anaerobik, gabungan sistem tersuspensi dan sistem melekat, maupun gabungan dengan menggunakan tambahan membran atau biofilm. Contohnya seperti RBC, biofilter, MBR, dan juga MBBR. Yang terakhir adalah pengolahan secara kimia yang bertujuan untuk netralisasi limbah asam maupun basa, memperbaiki proses pemisahan lumpur, memisahkan padatan yang tak terlarut, mengurangi konsentrasi minyak dan lemak, meningkatkan efisiensi instalasi flotasi dan juga filtrasi, serta mengoksidasi warna dan juga racun. Proses pengolahan kimiawi yaitu melalui netralisasi, presipitasi, koagulasi, dan juga fokulasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami untuk menyusun PowerPoint dan juga poster pada kelompok kami. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.